Hai semuanya, selamat datang kembali di segmen Dunia Fana yang akan membahas tentang cerita horor, tragedi, serta kasus. Tim JS akan membahas tentang seorang wanita pemandu karaoke yang dimana dia sudah tidak berdaya dan membutuhkan pertolongan. Seseorang malah memanfaatkan ketidakberdayaan wanita tersebut untuk melakukan hal-hal yang tidak senonoh. Sebelum lanjut ke cerita, ada baiknya kalian subscribe dulu channel Jangan Sendirian. Dan juga jangan lupa klik loncengnya biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari Jangan Sendirian. Mari kita lanjut ke ceritanya. Bernama lengkap Setia Nurmiati, berumur 21 tahun. Setia Nurmiati kerap dipanggil di keluarganya dengan nama panggilan Ayu. Dari keluarganya yang diketahui, di saat itu ia hanya memiliki seorang kakak bernama Reni dan juga seorang nenek. Sementara ayah dan ibunya sudah meninggal dunia, sehingga Ayu dan kakaknya merupakan anak yatim piatu. Ayu diketahui merupakan warga RT 6 RW 1 Dusun Lemah Duwur, Desa Siterejo, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang. Awalnya ia tinggal bersama dengan sang kakak, namun belakangan diketahui Ayu mengekos sendiri di dekat pabrik Atrako di Kecamatan Pakijasi. Selain karena sang kakak sudah berkeluarga, pertimbangan lainnya ia memilih ngekos sendiri adalah karena faktor pekerjaan, di mana rupanya keluarganya tidak mengetahui bahwa Ayu bekerja sebagai pemandu lagu di tempat karaoke. Tanpa sepengetahuan keluarga pula, Ayu rupanya tinggal dengan sang kekasih yang diketahui bernama Wahyudi, berumur 34 tahun. Tak banyak informasi mengenai sosok Wahyudi ini, selain diketahui ia adalah sopir truk, pernah menikah 2 kali dan sebenarnya memiliki seorang anak, namun sudah meninggal dunia. Kini ia menjalani hubungan dengan Ayu. Hubungan mereka pun juga sebenarnya tak baik-baik saja. Meski sempat tinggal bersama, keduanya kerap terlibat pertengkaran. Lantaran hal itu pula, Wahyudi pergi begitu saja meninggalkan Ayu. Hingga di hari Senin, 23 Maret 2021, Wahyudi pergi ke kafe menggunakan truk Fuso yang sering ia kemudikan. Ia membawa perempuan lain yang bernama Amel, yang kemudian diajaklah minum-minum. Ya bersama teman-temannya lah. Entah Wahyudi ini berniat untuk memanasi Ayu atau bukan. Yang pasti, di saat itu Ayu juga sedang berada di kafe. Ayu yang masih menaruh perasaan ke Wahyudi jelas cemburu melihat mereka. Apalagi Wahyudi mengajak perempuan tersebut untuk tidur di kabin truk, membuat Ayu semakin emosi. Malam itu, pukul 1.30, Wahyudi dan pacarnya Amel kaget ketika Ayu tiba-tiba menggedor kaca mobil sekaligus meneriaki mereka. Menurut Wahyudi, ia tak menghiraukannya karena menganggap hubungan mereka sudah berakhir. Namun, Ayu terus memukul dan berteriak karena tak ingin lebih lanjut terlibat cekcok. Wahyudi pun menyalakan mobilnya dan sengaja ia pun mengarahkan mobilnya ke arah kanan. Pada saat mengarahkan ke kanan, disitulah Ayu terserempet bagian belakang mobil dan kemudian terjatuh. Parahnya lagi, Ayu juga terlindas oleh truk Wahyudi, mengakibatkan luka yang sangat serius.
Tanpa memperdulikan kondisi Ayu, Wahyudi melanjutkan mobilnya ke arah utara bersama Amel, meninggalkan Ayu dalam kondisi yang tak berdaya. Namun tentunya ia juga berpikir, jika Ayu sampai meninggal, maka ia akan terkena masalah besar. Untuk itulah ia pun menelpon temannya yang bernama Adi Prayetno atau kerap dipanggil dengan nama Dalbo, seorang pemuda 28 tahun yang merupakan penjaga karaoke dan kafe. Wahyudi menelpon Dalbo untuk meminta tolong mengecek Ayu sekaligus menolongnya jika memang ia terluka parah. Dalbo yang malam itu juga sebenarnya mabuk parah, kemudian mengecek dan melihat Ayu tergeletak di pinggir jalan. Ayu terlihat mengalami luka parah pada bagian rusuk dan pahanya. Entah setan apa yang merasuki Dalbo, bukannya menolong. Dalbo justru tergiur untuk menggerayangi Ayu. Di situ Ayu pun diseret ke warung di samping karaoke dan cafe 88. Di tempat yang gelap itulah Dalbo melampiaskan nafsunya. Ayu di saat itu masih hidup. Dalbo bisa melihat dari air matanya yang masih menetes. Dalbo pergi begitu saja, bahkan membiarkan sebagian pakaian Ayu dalam kondisi terbuka. Diketahui setelahnya Dalbo kembali ke tempat kerjanya. Malam itu ia menutup tempat karaoke-nya, kemudian langsung pulang ke rumahnya. Akhirnya singkat cerita waktu berlalu. Keesokan harinya pukul 3.15 sore, seorang tukang sampah lewat di dekat bangunan terbuka. Tanpa sengaja melihat wanita sudah terbujur kaku. Pakaiannya sudah tersingkap sampai ke bagian dada, begitupun celana juga terbuka hingga ke bawah. Penemuan itu pun langsung menghebohkan masyarakat sekitar. Mereka melaporkan penemuan tersebut ke polisi. Polisi pun mengevakuasi korban ke rumah sakit Saiful Anwar untuk selanjutnya dilakukan otopsi. Hasil visum sementara ditemukan rusuk dalam kondisi patah dan lebam pada bagian tulang paha. Ditemukan pula luka pada lingkar perut sebelah kiri. Sementara polisi masih terus mengembangkan penyelidikan. Kakak dari Ayu datang ke rumah sakit mengonfirmasi bahwa ia adalah keluarganya. Mereka mengetahui dari seorang relawan kemanusiaan di mana informasi mengenai Ayu juga sudah menyebar di media sosial. Tak butuh waktu lama, polisi dengan cepat bisa menghimpun informasi siapa saja yang terkait, bahkan menangkap kedua pelaku relatif cepat. Wahyudi ditangkap oleh polisi di kawasan Gempol Pasuruan, dan sementara Dalbo ditangkap di kafenya. Dari hasil investigasi ditemukan pula fakta-fakta baru lainnya, di mana ternyata Dalbo menyukai Amel, wanita yang saat itu sedang dipacari oleh Wahyudi. Sementara Wahyudi sendiri masih terus dikejar oleh Ayu, sehingga nampaknya mereka terlibat hubungan asmara segi empat lah. Fakta lain termasuk Ayu yang masih menangis saat Dalbo menyeretnya, sehingga menurut polisi di saat itu Ayu masih hidup, mungkin masih bisa diselamatkan jika Dalbo memanggil bantuan. Terlepas dari semua itu, kini mereka harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Wahyudi dijerat dengan pasal 338 Junko, pasal 351 ayat 3 tentang penganiayaan penyebabkan kematian. Sementara Adi Prayetno alias Dalbo dijerat dengan pasal 286 KUHP, Junko pasal 306 KUHP mengenai tindak asusila ke orang dalam keadaan tak berdaya serta menelantarkan orang dengan kondisi tidak sadarkan diri. Ancaman hukumannya adalah 9 tahun penjara. Makanya daripada berantem lebih baik saya menghindar. Bisa starter truk itu tadi. Terus starter kena dia yang itu seret ke samping kafe. Samping kafe. Iya. Terus setelah itu saya setuju di kafe dan saya tinggal. Kamu setujui? Iya. Kamu setuju juga? Iya. Kamu mabok itu? Iya. Terus setelah itu pada saat kamu
Itulah kisah memilukan dari Ayu yang bukannya mendapatkan pertolongan di saat genting, namun justru dimanfaatkan dan mendapatkan perlakuan tak senonoh dari orang yang tidak bertanggung jawab. Buat kalian semua, jangan lupa subscribe, like, dan jangan lupa tinggalkan komen di bawah sini. Barangkali penjelasan dari video ini ada yang kurang. Kalian juga bisa kirimkan cerita, foto, video horor ke email jangansendirian1@gmail.com. Kami segenap tim JS undur diri, pamit sampai ketemu di video selanjutnya. Selamat malam.